Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah doa. Mari, saya ingin mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati sebelum kita akan bersama-sama menikmati ibadah doa bersama-sama. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tawarik 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini di dalam firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, mengajak setiap anak-anak Tuhan untuk memuji Tuhan. Meskipun di dalam kondisi yang tidak mengenakan saat ini. Namun itu tidak menutup kemungkinan kita terus bisa memuji Tuhan kita. Karena Yesus sudah memberikan satu kidung di dalam hati setiap kita. Kidung yang membuat kita selalu bersyukur, selalu memuji Dia. Dan kidung itu tidak bisa dirampas oleh situasi dan kondisi kita saat ini. Mari kita naikkan pujian ini. KPPK nomor yang ke-76. Yesus berikanku suatu kidung, sungguh indah sorgawi. Kidung indah tak pernah ku dengar, sungguh indah manislah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib, malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya. Yesus mati menggantikanku, anugerahnya ku diberi. Kidung indah di dalam hatiku, membuatku senanglah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib, malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya. Yesus datang bertahta pula. Kita tahu bahwa nanti Tuhan datang bersama-sama dengan kita di dalam satu sukacita. Kita memuji Tuhan kita. Yesus datang bertahta pula, malaikat pun memuji. Kidung ini sungguh indah mulia, malaikat pun memuji. Di hati
hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib, malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami aminkan lagu yang kami nyanyikan, Tuhan. Meskipun di dalam kondisi yang tidak mengenakan sekalipun saat ini yang kami alami, itu tidak bisa merampas sukacita kami di dalam Tuhan. Itu tidak bisa merampas satu hal yang esensial di dalam hidup kami, yaitu Engkau mati menggantikan kami. Dan Engkau telah menjaminkan keselamatan untuk hidup kami. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur ketika kami melihat Tuhan mengasihi kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan hadir di dalam hidup kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun hidup kami. Kami tahu Engkau hadir di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau memuji Engkau. Hari ini kami mau bersekutu dengan Engkau. Hadirlah di dalam ibadah kami, Tuhan. Kami mau menyaksikan Engkau. Kami mau berdoa. Kami mau doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Dan kami menanti jawaban doa sesuai dengan waktunya Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah pujian yang menyatakan kepada kita bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang di dalam hidup kita. Telinganya Tuhan tidak dengar apa yang kita ucapkan dan serukan kepada Dia. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang senantiasa siap menolong kita. Yang Tuhan inginkan. Mari kita belajar untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap bersandar kepada Dia. Karena Dia tempat perlindungan kita satu-satunya. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi aku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Sama-sama naikkan pujian ini. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Sekali lagi dengan iman kita naikkan pujian ini. Tangan-Mu tak kurang panjang menolongku, Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini ada kesempatan bagi kita untuk bisa merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah bicara soal memberi dengan pengorbanan. Yang diambil dari kitab Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-38 sampai 44. Mari kita sama-sama buka kitab Markus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-38 sampai 44. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Lalu dilanjutkan pada perikop berikutnya, yaitu persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang-orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Satu-satu kebenaran firman Tuhan yang sangat jelas diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita. Mari kita akan lebih mendalami lagi apa yang Tuhan rindukan untuk kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya mari kita akan minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu dengan kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami hari ini sungguh memohon kiranya Engkau yang boleh pimpin kami di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya kami ingin diajarkan suatu hal tentang memberi yang ada pengorbanan di dalamnya. Sungguh Tuhan, Kau yang ajarkan di dalam keterbatasan kami memahami firman Tuhan. Tuhan juga yang persiapkan setiap hati kami agar kami boleh menikmati firman Tuhan hari ini. Dan kami boleh menghidupi firman Tuhan, menggumuli firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan yang boleh sertai kami dan persiapkan kami. Tuhan juga yang terus berikan fokus kepada kami, karena seringkali tidak mudah di dalam kondisi seperti ini, ibadah seperti ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berikan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya pernah mendengar satu cerita di Instagram tentang seorang petani yang punya kerinduan untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Seorang petani Kristen ini berkata kepada istrinya, dia berkata dia ingin berikan suatu persembahan kepada Tuhan. Dia pengen berikan sesuatu tapi dia masih bingung. Saat itu yang dia punya hanyalah seekor sapi betina. Lalu kebetulan sapi betina itu sedang mengandung daripada anak sapi. Sehingga dia bilang, saya mau mempersembahkan buat Tuhan. Saya akan berikan anak sapi betina yang saya punya ini untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Beberapa hari pun berlalu sampai tibalah waktunya induk sapi ini untuk melahirkan. Ternyata induk sapi itu melahirkan 2 anak sapi. Petani itu pun menjadi bingung. Dia mulai berpikir-pikir, anak sapi manakah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika istrinya menanyakan hal itu, dia jawab, aduh udah deh gini aja, biarkan anak-anak sapi itu jadi besar. Nanti kalau sudah jadi besar, baru saya akan persiapkan untuk persembahan demi Tuhan. Seminggu kemudian tiba-tiba datanglah bencana penyakit, wabah penyakit bagi sapi, bagi hewan-hewan ternak. Dan akhirnya salah satu dari anak sapi itu meninggal. Waktu dia tahu bahwa satu dari dua anak sapi itu meninggal, dia langsung mengatakan bahwa, oh ini dia. Dia langsung lari ke rumahnya, dia langsung segera ketemu dengan istrinya dan dia berkata, istriku, aku sekarang tahu anak sapi mana yang dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu istrinya tanya, loh kok udah tahu? Kamu tahu dari mana? Iya bu, aku baru saja dari kandang istriku. Dan aku lihat
bahwa sapinya Tuhan mati. Hah? Kok kamu tahu itu sapinya Tuhan? Bukannya kamu belum putusin yang mana yang mau kamu persembahkan? Enggak, Bu. Kemarin saya memang belum mutusin sapi yang mana yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi waktu saya tahu bahwa salah satu anak sapi ini mati, maka saya tahu bahwa itulah sapi yang untuk Tuhan. Satu cerita yang berupa sindiran atau sarkasme yang dituliskan di dalam Instagram yang saya baca, yang ingin mengajarkan kepada setiap kita bahwa seringkali itulah yang dilakukan oleh orang Kristen ketika mengenai pemberian ataupun persembahan. Orang Kristen seringkali hitung-hitungan dengan Tuhan. Bahkan orang Kristen seringkali susah memberikan apa yang mau dia berikan kepada Tuhan, karena seringkali mereka memperhitungkan kerugian yang dibayarkan dari hasil memberi itu. Tidak sedikit, seringkali kita hanya memberikan suatu hal yang sisa dan yang tidak lagi berharga bagi kita, sehingga sulit bagi kita untuk merasakan ada pengorbanan di dalam pemberian. Bapak Ibu, menarik sekali karena ayat yang baru saja kita baca sungguh menjadikan satu landasan yang baik untuk kita melihat mengenai hal pemberian ataupun persembahan. Dikatakan di sana di ayat ini dikontraskan antara dua orang. Seorang ahli Taurat dan juga seorang janda miskin. Di sini dikatakan dengan sangat jelas ahli Taurat adalah orang-orang yang bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi mereka melakukan kegiatan keagamaan. Mereka berdoa dengan keras-keras. Mereka juga melakukan hal-hal yang seakan-akan hal agamawi yang mereka lakukan. Tetapi di sisi yang lain mereka berusaha memperkaya diri mereka. Mereka berusaha untuk mengambil hak daripada janda-janda. Dan dikontraskan kepada seorang janda yang dikatakan bukanlah siapa-siapa, yang dikatakan bukanlah orang terkemuka. Dan saya sangat suka sekali bagaimana Markus menyimpan dua perikop ini, karena dua perikop ini sangatlah menjadi kontras, menjadi sangat menjadi nyambung, menjadi bisa kita lihat perbedaan yang sangat jelas sekali mengenai kualitas keimanan seseorang. Ada satu sikap yang keluar daripada iman sang janda miskin, yaitu pengorbanan di sana. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus menilai berbeda daripada apa yang orang-orang biasa nilai. Bagaimana orang-orang melihat orang-orang kaya. Dikatakan di sana waktu Yesus memperhatikan tempat persembahan itu, dia melihat ada banyak orang-orang memberikan persembahan yang banyak, yang jumlahnya besar dikatakan di sana. Tetapi yang menarik, Yesus tidak melihat berapa jumlah yang diberikan orang kaya. Padahal sungguh sangat menarik sekali ketika kita tahu ada orang kaya yang mempersembahkan. Kita selalu pengen tahu berapa jumlahnya. Dan semakin besar jumlahnya, semakin wow kelihatannya beritanya itu. Tetapi Yesus tidak melihat, bahkan tidak memberitahu kepada kita berapa jumlah yang besar itu. Tiba-tiba pandangannya teralihkan kepada seorang janda miskin yang hanya memberikan 2 peser atau seduit. Peser adalah jumlah mata uang terkecil pada saat itu. 2 peser adalah upah harian yang bahkan lebih kecil daripada upah harian biasanya. Tapi Yesus mengatakan satu kalimat yang indah di ayat 43 dan 44. Dia malah panggil murid-muridnya dan berkata, "Aku berkata kepada kalian, hai para muridku, sesungguhnya janda miskin memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Perbandingan Yesus gak main-main. Janda miskin yang memberikan yang kecil itu dibandingkan dengan semua pemberian daripada orang-orang yang lain, Bapak Ibu. Janda miskin memberikan yang kecil dibandingkan dengan semua orang yang memberikan. Satu komparatif yang besar secara matematis, tetapi Tuhan gak melihat itu. Dikatakan di sana, lebih besar janda miskin ini, lebih besar daripada janda yang hanya memberi 2 peser ini. Sebab mereka semua, orang-orang yang lain selain janda ini, memberi di dalam kelimpahan. Sedangkan janda ini memberi dari kekurangan. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak melihat hitungan matematis. Yang Tuhan lihat adalah motivasi,
iman dan juga ketulusan kerelaan dari sang janda miskin ini, yang memberikan seluruh upah yang dia miliki untuk pekerjaan Tuhan. Inilah cara pandang Tuhan, yang Tuhan rindu juga kita miliki sebagai orang percaya. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa menghidupi kualitas hidup seperti sang janda miskin ini? Bapak Ibu, minimal ada 3 hal yang mau saya bagikan. Yang pertama, bagaimana kita punya hati yang memberi dengan pengorbanan. Yang paling pertama adalah ketika kita mengingat kembali bahwa kita sudah dikasihi Tuhan melalui pengorbanannya yang besar. Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus ayat yang pertama sampai ayat yang 18 sampai ayat yang ke-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa hidup kita adalah hidup yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Tuhan kita mengasihi kita tidak main-main. Dia berikan anaknya yang tunggal kepada setiap kita. Dia korbankan anak yang tunggal untuk mati, memberikan seluruh hidupnya untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dia datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia, mengosongkan dirinya. Dia mengambil jalan salib, mati demi menebus dosa kita. Tapi kalau kita tahu bagaimana karya pengorbanan Tuhan yang begitu perfect, begitu sempurna, begitu besar, bahkan menyerahkan yang terbesar yang dia miliki di dalam hidup ini, sungguh kita sebenarnya harusnya menjadi orang yang penuh dengan kasih kepada dia. Bayangkan ketika kita mendapati kasih yang begitu besar, apakah tidak ada rasa ucapan syukur di dalamnya? Apakah tidak ada rasa satu kerinduan untuk mengasihi orang yang sudah memberikan segalanya bagi setiap kita? Bahkan dikatakan Yesus bukan hanya memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Dia berikan pengharapan. Dia berikan kepada kita kekuatan. Dia berikan kepada kita segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Di hadapan Tuhan yang begitu luar biasa memberikan yang terbaik, yang berkorban begitu luar biasa bagi setiap kita. Maka itulah giliran kita kalau kita memberikan juga dengan kasih sebagai ucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Dia memberikan kepada kita segala hal bukan karena kita baik kepada Dia. Dia berikan kepada kita, dikatakan di dalam puji-pujian yang sering kita dengar, semua karena anugerahnya. Bukan karena hebat, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena apapun, hanya karena kasih-Nya. Paling pertama adalah kita harus mengingat akan pengorbanan Tuhan yang besar. Sehingga di situ kita tahu bahwa kita hidup hasil dari pengorbanan. Maka akan membuat kita juga punya kerinduan untuk hidup apa? Berkorban bagi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena kita sudah menerima hidup dari kasih dan pengorbanan Tuhan. Sungguh sayang sekali kalau di dalam kehidupan ini kita merendahkan akan karya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk karya yang Dia kerjakan di atas kayu salib. Sehingga membuat kita merasa bahwa hidup ini hak saya. Hidup ini adalah punya saya. Seharusnya kita sadar bahwa hidup ini adalah sebenarnya kesempatan yang indah. Satu kasih yang sudah Tuhan berikan yang boleh kita nikmati. Marilah kita pakai untuk mengembalikan kasih ini kepada Tuhan. Ketika kita sadar bahwa hidup kita adalah hasil pengorbanan, maka kita juga belajar dari kasih itu dan mempraktekkan kasih itu. Tetapi itu aja gak cukup Bapak Ibu. Yang kedua, kita juga harus bersama-sama sadar bahwa segala apa yang kita miliki adalah titipan yang dipercayakan Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya saya bukan hamba Tuhan pertama yang mengkhotbahkan tentang hal ini. Saya yakin saya bukan hamba Tuhan pertama yang mengatakan bahwa segala apa yang kita punya adalah titipan yang dipercayakan Tuhan kepada kita.
Dan kalau saya tanya hari ini juga, apakah Bapak Ibu percaya bahwa semua apa yang kita punya adalah semua berkat anugerah dari Tuhan dan titipan Tuhan untuk kita kelola dengan tanggung jawab di dalam hidup ini? Saya yakin dan percaya semua orang yang tahu teori Dao, mengerti akan hal ini, akan mengatakan, iya, saya percaya bahwa semua apa yang saya punya adalah pemberian Tuhan. Lalu tiba-tiba jikalau ada seseorang yang meminta, atau jikalau Tuhan meminta agar kita memberikan sesuatu yang lebih, memberikan sesuatu yang mungkin mengganggu ketenangan kita, memberikan sesuatu yang lebih dari pengeluaran kita, memberikan sesuatu yang lebih mungkin yang mengganggu kenyamanan kita, ataupun yang mengganggu kebiasaan kita. Apakah mudah bagi kita untuk menjawab bahwa karena ini punya Tuhan, saya akan lakukan itu Tuhan? Mungkin kebanyakan dari kita akan berpikir ulang, berpikir dalam waktu yang lama, atau mungkin gak sedikit banyak yang menghindar, dan mungkin memberikan sesuatu yang di dalam perhitungan yang, aduh nanti ini gini, nanti itu, nanti ini gini. Dan akhirnya kita sering kali memberikan sesuatu kepada Tuhan, yaitu sesuatu yang sisa. Seringkali ketika kita dituntut sesuatu yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan kita, bukankah seringkali kita gak mau melakukannya? Kita hanya mau memberikan kepada orang lain, memberikan kepada Tuhan ada sesuatu yang enggak mengganggu diri kita. Atau dalam istilah buku yang dituliskan Great Compassion and Commission, itu adalah sesuatu yang sisa dalam hidup kita. Yang kalaupun itu enggak ada dalam hidup kita, enggak masalah. Kalaupun itu diberikan kepada orang lain, saya enggak rugi. Kalau itu diberikan kepada orang lain, tidak mengganggu kenyamanan dan ketenangan saya. Di dalam buku Great Compassion and Great Commission, penulis menceritakan bagaimana pengalaman dia. Dia adalah orang yang sangat aktif menyumbang kepada anak-anak yatim piatu. Dia menyumbang pakaian-pakaian bekas. Dia menyumbang banyak hal, tetapi dia menyadari kenapa saya nggak semakin punya belas kasihan. Kenapa saya nggak semakin punya hatinya Tuhan. Kenapa saya hanya melakukan kegiatan ini sebagai moralitas saja. Akhirnya dia menyadari satu hal Bapak Ibu. Selama ini dia memberikan kepada anak-anak yang yatim, kepada tempat-tempat misi, adalah barang-barang yang sisa dalam hidupnya. Maksud barang sisa adalah bukan barang yang tidak layak pakai, barang yang layak pakai tetapi yang tidak ada nilai pengorbanan dalam hidupnya dia. Contohnya, baju yang bagus yang tidak dia pakai atau yang dia jarang pakai. Kita sering kali bungkus itu lalu kita berikan buat orang lain. Sehingga kita hanya melakukan membersihkan lemarinya tanpa ada pengorbanan. Kita cuman kasih sepatu yang mungkin kita jarang pakai. Udahlah, mungkin kita gak pakai juga gak apa-apa. Udah, kita kasihkan juga kepada orang yang membutuhkan. Satu hal yang baik betul Bapak Ibu. Tetapi di dalamnya gak ada satu pengorbanan yang kita rasakan. Gak ada satu hal yang menggetarkan hati kita, membuat kita akhirnya berpikir apakah ini yang terbaik atau enggak. Dan bukankah itu juga yang sering kali kita lakukan ketika kita memberikan kepada Tuhan. Memberikan waktu kepada Tuhan adalah sisa waktu dalam kehidupan kita. Karena itu enggak aneh, banyak sekali orang Kristen yang sering kali bolong saat teduhnya Bapak Ibu. Baca Alkitabnya bolong setiap hari. Kenapa? Karena kita terbiasa memberikan yang sisa kepada orang lain. Membiasa memberikan yang sisa kepada Tuhan. Pelayanan kalau saya enggak sibuk. Betul, memang ada pelayanan yang jauh lebih besar, mungkin pelayanan keluarga, pelayanan di tempat kerja. Tetapi adakah waktu yang kita siapkan khusus, bukan waktu sisa yang kita berikan kepada orang lain ataupun kepada Tuhan? Kita kecenderungan memberikan waktu sisa, kurang, waktu yang gak nilai, suatu yang kalau kita gak ada pun gak apa-apa, barang yang kita kalau gak punya pun gak apa-apa, barang yang kalau kita kasihin juga gak apa-apa. Sehingga gak ada nilai pengorbanan di dalam hati kita. Bapak Ibu, ini penting sekali. Karena kita gak mungkin merasakan pengorbanan, gak mungkin merasakan seperti janda miskin. Bukankah ini sama seperti apa? Seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang kaya. Orang kaya memberi dari kelimpahannya. Artinya apa? Waktu dia berikan uang yang banyak sekalipun di dalam persembahan, tidak mengganggu kenyamanan dirinya. Bapak Ibu, tanpa sadar kita pengen seperti janda miskin, tapi kita lebih mirip dengan apa? Seperti orang-orang kaya dan ahli Taurat. Kita hanya melakukan apa yang menyenangkan bagi kita, tetapi bukan menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang tidak merugikan kita, tetapi tidak merugikan Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan bilang? Sebab mereka semua memberikan dari kelimpahan.
Tidak ada beban sedikit pun. Tidak ada tangisan di dalamnya, tidak ada pergumulan di dalamnya. Karena Dia hanya memberi yang sisa. Bapak Ibu, saya percaya hari ini kita boleh baca firman Tuhan ini. Tuhan tidak pernah menginginkan kita memberikan yang sisa di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan rindukan berikan adalah yang sungguh-sungguh kita gumulkan. Dan kita sungguh-sungguh mendoakan, kita sungguh-sungguh memikirkan untuk memberikan kepada orang lain. Bapak Ibu, saya selalu belajar. Ketika saya pelayanan di gereja GI Setasari, saya selalu belajar. Tahun 2000, kalau saya nggak salah 2017-2018, ada Love in Action pertama kali. Bapak Ibu, waktu itu kita mau memberikan persembahan kepada anak-anak yatim piatu pada saat itu. Setiap anak-anak ditanya kebutuhannya apa, lalu kita simpan kebutuhan anak-anak itu di dalam satu papan dan kita ajak jemaat siapapun yang mau membantu, tolong bantulah mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi ada kalimat yang keluar dari orang yang memberitakan tentang mengajak jemaat untuk mengambil bagian di Love in Action ini. Satu kalimat yang sungguh menggetarkan hati saya, yaitu dia berkata gini, tolong berikan barang kepada anak yatim piatu ini sama seperti engkau memberikan barang buat anak-anakmu. Bapak Ibu, itu satu hal yang bagi saya itu wow, luar biasa sekali. Dia udah memberikan bagi anak yatim piatu juga udah luar biasa. Tetapi orang itu mengajak kita semua untuk apa? Berikan bagi anak yatim piatu ini sama seperti kamu mau berikan buat anak kamu. Ada satu pengorbanan, bukan lagi berikan hanya ya udahlah dia butuh sepatu, berikan sepatu saja. Tetapi kalau kamu mau berikan sepatu buat anakmu, berikan sepatu yang seperti apa? Berikan juga buat dia, walaupun dia anak yatim piatu, bukan anak aslimu. Bapak Ibu, hal itu mengajarkan kepada saya satu konsep bahwa memberi kepada orang, mau punya perasaan compassion, belas kasihan kita semakin besar, mau merasakan pengorbanannya, maka harus ada sesuatu yang dibayar lebih daripada sekedar memberikan sisa. Satu hal yang sungguh mengajarkan setiap kami, bahwa memberikan kepada orang lain, berikan sama seperti memberikan kepada orang yang sungguh-sungguh engkau cintai, engkau kasihi. Itu salah satu bukti contoh yang bisa kita lakukan di dalam memberi dengan pengorbanan. Karena kita sadar satu hal, semuanya hanyalah titipan Tuhan yang harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ingatlah bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, yang terakhir adalah mari kita berikan semuanya seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu, waktu kita boleh melihat bagaimana karya Tuhan yang begitu besar, bagaimana kita sadar bahwa Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita, maka Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, bukan hanya hartamu, bukan hanya kepintaranmu, bukan hanya waktu dan pelayananmu, tapi seluruh kepintaran, kemampuan yang Tuhan percayakan bagimu. Persembahkan itu kepada Tuhan. Persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Itulah ibadah kita yang sejati. Itulah pemberian kita yang sejati. Di sini kita menyadari bahwa memberi adalah satu hal yang luas sekali. Karena setiap aspek dalam kehidupan kita bisa dipakai untuk dipersembahkan, untuk kita beri kepada Tuhan. Dan juga untuk kita beri juga kepada sesama kita. Karena saya percaya waktu kita melakukannya untuk Tuhan, Tuhan juga rindu kita melakukannya untuk sesama kita manusia. Sama seperti diri kita sendiri. Bukankah itu perintah Tuhan? Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, mengasihi dengan sepenuh jiwa kita. Tetapi sama dengan itu marilah kita mengasihi sesama kita, sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Di sini kita boleh belajar Bapak Ibu, bagaimana memberi dengan pengorbanan. Memberilah seperti untuk Tuhan. Sadarlah apa yang kita punya adalah pemberian daripada Tuhan. Dan sadarlah hidup kita adalah hidup hasil pemberian daripada pengorbanan Tuhan. Maka saya selalu mengajak kita semua, bagaimana kita memberi dengan pengorbanan? Hanya dengan kalimat ini. Kita ingatkan diri kita untuk kalimat ini setiap hari, yaitu more for Jesus, less for me. Atau biarlah Tuhan semakin bertambah dan aku semakin berkurang.
Satu buah pujian yang dari sejak kecil mungkin kita sering dengar. Ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Itu satu pujian yang sangat mudah sekali kita nyanyikan dan kita hafal, tetapi sulit untuk kita lakukan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita, mari kita selalu hidupi pujian itu. Hidupi firman Tuhan ini. Bagaimana kita memberi dengan pengorbanan? Dengan kita berkata, Yesus harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Maka disitulah saya percaya pengorbanan itu akan keluar di dalam setiap pemberian di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama belajar. Saya yakin dan percaya bukan cuma Tuhan yang memberikan pengorbanan seluruh hidupnya. Bukan hanya Paulus, bukan hanya janda miskin, tetapi kita semua orang percaya punya kesempatan memberi dengan pengorbanan. Bersama-sama, marilah kita melayani Tuhan, memberi bagi Tuhan, memberi bagi jemaat Tuhan, memberi bagi orang-orang yang membutuhkan dengan pengorbanan. Dengan kita sadar bahwa kita memberi seperti untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan bukan hanya untuk kemuliaan diri kita sendiri. Soli Deo Gloria sangat mudah sekali berubah menjadi Soli Ego Gloria. Jangan sampai itu terjadi, karena kita sama seperti orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat ataupun orang-orang kaya, memberi karena ingin dipuji, memberi karena ingin income, memberi karena ingin suatu hal, keuntungan bagi diri kita sendiri. Tapi marilah kita punya kerelaan hati, memberi untuk Tuhan yang sudah rela mempersembahkan hidupnya bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini kami boleh diajarkan satu hal yang begitu besar, begitu jelas sekali firman Tuhan mengatakan. Tetapi satu hal itu juga yang kami sadar susah sekali kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong, Tuhan pimpin agar kami boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin merasakan belas kasihan-Mu Tuhan. Semakin merasakan bagaimana memberi dengan pengorbanan. Semakin merasakan bagaimana kami memberi bukan untuk menguntungkan diri kami sendiri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap orang tua ketika mereka memberi bagi anaknya, memberi waktu, memberi segala sesuatu, Tuhan, sungguh kami rindukan. Biarlah itu juga, karena kami rindu melihat anak kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan karena kami rindu anak kami nanti membalas kami, bukan untuk kebanggaan kami ketika anak kami berprestasi, tapi biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah ketika kami melihat ada orang-orang yang sungguh membutuhkan di sekitar kami, baik itu orang yang seiman dengan kami atau orang yang tidak seiman dengan kami, berikanlah kepada kami kerendahan hati untuk kami mau berkorban bagi mereka. Kami mau memberikan yang terbaik bagi mereka, bukan yang sisa bagi mereka, Tuhan. Dan kami rindukan juga, Tuhan, biarlah sungguh ketika kami boleh menjalani kehidupan kami boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami melalui banyak hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kami melakukannya seperti untuk kemuliaan Tuhan. Di dalamnya kami hanya percaya bahwa biarlah di dalam hidup kami hanya nama Tuhan yang lebih ditinggikan. Dan kami semakin berkurang, Tuhan semakin bertambah, kami semakin di belakang. Tuhan semakin yang di depan, kami semakin di belakang. Karena kami percaya dari hal itulah kami belajar yang namanya pengorbanan. Dari hidup Tuhan, dari pengorbanan Tuhan dan kasih Tuhan, kami belajar yang namanya pengorbanan. Dari janda miskin ini juga kami belajar yang pengorbanan. Dan hari ini juga kami ingin belajar melalui kehidupan kami ingin menghidupi pengorbanan, memberi dengan pengorbanan itu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan sertai, karena kami rindu firman Tuhan hari ini bukan sia-sia berlalu begitu saja, tetapi biarlah ini menjadi satu rema dalam kehidupan kami yang kami hidupi di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, saya juga rindu mengajak kita semua, mari kita akan bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara ini. Mari kita berdoa secara khusus bagi rencana vaksinasi bagi jemaat kita. Kita bersyukur walaupun masih sebagian kecil dari lansia yang sudah divaksin, tetapi banyak sekali orang-orang di sekitar saya yang saya lihat sudah menerima vaksin. Tetapi kita tahu bahwa masih banyak pekerjaan yang besar untuk menanggulangi daripada vaksinasi ini. Ada pekerjaan yang besar juga di dalam pemulihan ekonomi yang harus dikerjakan pemerintah dan juga seluruh rakyat Indonesia bersama-sama bagi bangsa dan negara ini. Mari kita akan mendoakan bagi bangsa dan negara ini. Segala apa yang Tuhan titipkan dalam hati kita, mari kita ungkapkan di dalam doa kepada Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
juga hari ini kami sungguh bersyukur sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat-Mu Tuhan yang Kau tempatkan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh melihat bahwa pemerintah begitu konsen memberikan vaksinasi kepada kami, kepada rakyatnya, kepada umatnya, secara khusus kepada para lansia. Walaupun dimulai dengan ketakutan, kegentaran karena banyak hal, kekhawatiran, tetapi kami boleh melihat satu demi satu, kita melihat bahwa proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami tahu masih banyak PR yang besar bicara soal vaksinasi untuk menanggulangi daripada COVID-19 ini. Tetapi Tuhan, kami percaya Kau yang terus berikan hikmat, Kau yang terus berikan kejujuran, integritas kepada pemimpin bangsa kami dan juga kepada seluruh bangsa Indonesia agar bersatu hati untuk sama-sama kita menanggulangi daripada COVID-19 ini. Sama-sama menjaga diri kami, sama-sama menghormati segala keputusan yang pemerintah ambil, dan juga sama-sama kita juga mendorong agar kita semua terus menjaga kesehatan kami untuk mencegah daripada penyebaran COVID-19 lebih lagi. Tapi terlebih juga Tuhan, kami menyadari bahwa akibat pandemik 1 tahun telah berlalu lebih Tuhan, itu membuat ekonomi juga perlu pemulihan. Pemerintah harus bekerja dengan ekstra keras untuk memulihkan ekonomi demi ekonomi. Tuhan, kami rindu Tuhan yang boleh berikan hikmat terus kebijaksanaan kepada mereka. Secara khusus mereka boleh memberikan kesejahteraan bagi setiap rakyatnya. Dan kami rindu Tuhan, jemaat Tuhan juga dipanggil untuk boleh membagikan kesejahteraan itu sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah setiap pengusaha-pengusaha, orang-orang yang bekerja, setiap kita boleh berbuat sesuatu di dalam tempat kerja kita, di lingkungan kita. Tuhan, sungguh kami rindu melihat pemulihan demi pemulihan yang terjadi dalam bangsa ini, yang kami percaya di dalam kasih dan di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan sertai bangsa ini. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin bangsa ini ke dalam tangan. Kami menyerahkan presiden dan seluruh jajaran wakil dan menterinya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di dalam perlindungan dan kekuatan dan juga hikmat daripada Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, berikutnya mari saya ingin mengajak kita semua sama-sama mendoakan untuk keluarga-keluarga Kristen. Mari kita mendoakan untuk keluarga-keluarga kita. Bersyukur untuk anak-anak kelas 9 dan kelas 12 boleh menyelesaikan ujiannya, menyelesaikan sekolahnya. Tetapi saya juga, mari kita bersama-sama jangan lupa mendoakan. Bukan hanya bagi orang tua yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga, untuk mengajari anak-anak untuk studi online. Tetapi yang kita juga mau sama-sama doakan, biarlah teman-teman yang kelas 9 dan kelas 12 boleh mendapatkan SMA yang baik, boleh mendapatkan tempat kuliah yang baik, atau boleh memutuskan yang baik dalam hidup mereka kalau mereka mau melanjutkan di dalam bekerja. Mari kita doakan mereka pada hari ini secara khusus bagi keluarga-keluarga Kristen. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, marilah kita akan bersama-sama Tuhan bersyukur mengangkat hati suara kami berdoa kepada Engkau. Kami memohon kiranya Engkau boleh memberkati setiap keluarga Kristen. Kami mohon setiap Engkau boleh memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Yang kami tahu di dalam kondisi ini gak mudah. Yang kami tahu begitu banyak tantangan, pergumulan yang sedang dihadapi oleh keluarga-keluarga Kristen. Tuhan, kami mendoakan bagi setiap orang tua yang mencari nafkah, yang harus bekerja, yang harus berusaha, yang harus mencari cara bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga Tuhan, yang boleh terus lindungi, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, berikan kekuatan, berikan perlindungan agar mereka terus selalu dijagai dan mereka sungguh-sungguh bisa menafkahi, bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan kami ingin menyerahkan juga setiap pekerjaan mereka sungguh boleh menjadi pekerjaan yang bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga boleh menjadi pekerjaan yang boleh memberkati banyak orang di tempat mereka Tuhan tempatkan. Lebih juga untuk orang tua yang harus mendidik anaknya Tuhan, kami sungguh bergumul karena banyak sekali yang mungkin harus membagi waktu bagi orang tua. Anak-anak juga sudah mulai merasa jenuh belajar di rumah. Anak-anak juga bergumul karena cara studi yang seperti ini. Tuhan, kami rindukan biarlah Engkau yang boleh pimpin, berikan kekuatan, berikan juga hati, berikan kesabaran, berikan ketenangan kepada mereka, agar mereka boleh tetap belajar, boleh tetap mengajari, mendampingi anak-anak, juga boleh belajar di sekolah juga dengan sungguh-sungguh, sebagai satu kepercayaan bahwa Tuhan mengizinkan mereka sekolah untuk memperkaya dan memperlengkapi mereka, untuk mendewasakan mereka juga di dalam studi ini. Tapi terlebih juga Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak kelas 9, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 yang sudah mengakhiri studi mereka. Tuhan, kami bersyukur, tapi kami juga rindu menyerahkan untuk masa depan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bagi yang belum mendapatkan sekolah SMA yang baik Tuhan, yang boleh
berikan dan tunjukkan sekolah SMA yang terbaik bagi mereka, sekolah SMP yang terbaik bagi mereka. Dan bagi setiap anak-anak kelas 12 yang masih bergumul, mau kuliah di mana, mau melanjutkan hidupnya dengan bekerja atau kuliah, Tuhan yang tolong berikan hikmat, karena banyak sekali mereka bergumul amat sangat Tuhan, ketika mereka harus memikirkan di mana mereka kuliah, di mana mereka melanjutkan untuk bekerja. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang berikan kekuatan juga kesabaran, karena banyak sekali anak-anak yang sampai stres ketika mereka tidak diterima di universitas yang mereka mau. Tuhan yang tolong, Tuhan yang terus berikan pengertian, Tuhan yang terus berikan kedamai dan sukacita di dalam hati mereka. Dan Tuhan yang sertai seluruh keluarga Kristen di tengah-tengah masa-masa seperti ini. Sungguh Tuhan, iblis sangat rindu sekali memecah belah keluarga-keluarga Kristen. Tetapi kami percaya satu hal Tuhan, keluarga Kristen yang sungguh-sungguh taat dan sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu ada di dalam perlindungan Engkau. Lindungilah kami, tolonglah kami, bukakan hati dan kasih kami kepada keluarga kami lebih lagi, dan pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang terakhir saya ingin mengajak kita semua boleh bersama-sama kita berdoa secara khusus bagi gereja kita. Bersyukur kalau sampai hari ini kita bisa menikmati satu ibadah bersama-sama. Tetapi di baliknya itu ada orang-orang yang bekerja dengan sangat luar biasa, mempersiapkan setiap khotbah demi khotbah, mempersiapkan setiap rekaman demi rekaman, mempersiapkan kebijakan-kebijakan. Bahkan bersyukur sekali kalau gereja juga bisa dipakai Tuhan untuk membantu jemaatnya untuk bisa mendapatkan vaksin. Kali itu marilah kita mendoakan untuk pemimpin gereja kita. Kita mendoakan untuk peran kita di dalam gereja ini. Kita mendoakan kasih yang di dalam gereja tidak luntur walaupun ketika pandemik ini ada. Mari kita sama-sama berdoa bagi gereja kita, bagi jemaat Tuhan yang kita kenal, yang kita tahu. Tidak lupa juga kita mendoakan setiap orang-orang yang sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mari kita berdoa bagi mereka pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh bersama-sama berdoa, kami boleh bersama-sama menikmati kebaktian ibadah doa pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena gereja Tuhan terus Engkau pelihara, gereja Tuhan terus Engkau jagai, bahkan gereja Tuhan terus dipakai untuk memberitakan firman Tuhan, mengajak setiap jemaatnya, kami semua di tempat ini Tuhan, untuk terus hidup rindu akan firman Tuhan dan terus rindu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur melihat bagaimana sampai hari ini kami bisa menikmati ibadah walaupun secara online. Kami bisa menikmati rekaman-rekaman yang disiapkan. Kami bisa menikmati kesempatan di dalam rekaman doa, bahkan rekaman kebaktian hari Minggu. Kami bahkan masih diberikan kesempatan untuk punya komunitas-komunitas yang hidup, CG-CG yang jalan di gereja ini, yang membantu kami, memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami ingin mendoakan untuk setiap orang yang terlibat di dalamnya, setiap orang yang sudah bekerja keras, setiap orang yang terus berusaha menggerakkan jemaatnya untuk bisa menikmati satu kehadiran Tuhan melalui gereja ini. Tuhan, kami ingin mendoakan setiap orang yang bersusah payah di belakang layar, yang mengedit, yang merekam, yang melakukan segala hal. Tuhan, yang tolong pimpin, berikan kekuatan kepada mereka, berikan juga kepada mereka sukacita di dalam pelayanan mereka. Terlebih juga Tuhan, kami ingin mendoakan untuk setiap pemimpin gereja, untuk gembala-gembala, untuk majelis-majelis. Tuhan, kami ingin mendoakan mereka agar mereka terus diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang tepat di dalam masa-masa seperti ini. Secara khusus juga Tuhan, kami mendoakan untuk persiapan daripada gereja ini untuk membuka ibadah onsite. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin di tengah hikmat, di tengah ketakutan, kekhawatiran, di tengah kami sadar bahwa banyak yang belum divaksin, tapi Tuhan yang akan berikan hikmat kepada pemimpin daripada gereja untuk mereka boleh mengambil keputusan yang bisa kami taati dan itu keputusan yang boleh memuliakan Tuhan. Terlebih juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, yang hari ini diajak untuk bersyukur akan kasih kebaikan-Mu Tuhan, yang hari ini diajak untuk kita sama-sama mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah kami juga terus mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami memperhatikan satu dengan yang lainnya. Dan hari ini kami belajar, kami memperhatikan bukan hanya sekedar sisa daripada waktu kami bertanya, tetapi kami memberikan waktu kami untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kami, jemaat-jemaat Tuhan, rekan-rekan sepelayanan kami, agar mereka juga boleh menikmati kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami memperhatikan mereka dengan seluruh hati kami, memperhatikan
berikan jemaat-jemaat yang mungkin membutuhkan pertolongan. Sungguh Tuhan, biar itu keluar dari pengorbanan yang sungguh-sungguh sebagai ucapan syukur atas pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami selalu berikan yang terbaik, bahkan bukan hanya bagi orang yang kami tolong, tetapi bagi Tuhan. Tuhan tolong, karena kami butuh pertolongan daripada-Mu Tuhan. Kami butuh kekuatan daripada-Mu Tuhan. Dan kami butuh Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam kehidupan setiap jemaat-Mu yang bergumul pada saat ini. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah doa pada hari ini dengan kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kita berdiri bersama dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan kita sekalian di tempat. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh hadir dalam kehidupan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita akan mengambil waktu teduh. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita mengambil waktu teduh. Ibadah doa hari ini selesai. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi, Engkau kuasaku.
baru